إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا مباركا قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون صدق الله العظيم أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Bersama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita hanya kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benar takwa, dan kita bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tidak diwafatkan melainkan keadaan Islam wal iman, mengucapkan lisan ini dengan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan apa cara takwa? Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, senantiasa berusaha sedaya upaya untuk mengikuti dan mengerjakan segala apa yang diperintah oleh Allah, dan menjauhi serta tidak mengerjakan segala apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, tema khutbah pada hari yang mulia ini, kami akan mengangkat satu tema yang jarang diperbincangkan di kalangan kita, yaitu berkaitan dengan asbabun nuzul. Kalau di dalam hadis dikenal dengan asbabul wurud, di dalam tafsir Al-Quran dikenal dengan asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya surah Al-Ikhlas, dan fadilah yang terdapat di dalam surah Al-Ikhlas, dan bagaimana kaifiat cara mengamalkan, mengikut apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu surah yang sangat pendek dan ringkas, namun padat pengertiannya, satu kalimat tauhid ini yang membincangkan keesaan ketuhanan Allah Azza wa Jalla. Sangat penting kita untuk bincangkan hal ini. Mudah-mudahan kita termotivasi dan dapat bergairah lagi untuk mengamalkan surah pendek ini di dalam keseharian kita. Sebelumnya kita pastikan, ucapkan dan tanamkan di dalam hati kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab-sebab turunnya surah Al-Ikhlas, sebahagian saya berhusnuzan banyak yang tahu surah Al-Ikhlas.
Sebahagian ada yang tidak tahu apa al-ikhlas, yaitu qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan dua surah al-mu'awwidhatain. Apa al-mu'awwidhatain? Yang pertama qul a'udzu birabbil falaq, yang kedua qul a'udzu birabbin nas. Sebab-sebab turunnya surah Al-Ikhlas ini, hadirin rahimakumullah, suatu ketika orang musyrikin, orang kufar, orang kafirin bertanya kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kurang ajarnya orang kafir berkata, "Ya Muhammad, terangkan kepadaku nasab Rabbmu. Terangkan silsilah Tuhan kamu Muhammad." Karena mereka meyakini Allah ini sama dengan makhluk ciptaannya. Merinding kulit kita ini bila berbicara hal ini. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat syirik. Na'udzubillahi min zalik. Orang kafir berkata, "Ya Muhammad, terangkan silsilah Tuhanmu." Maka Allah mewahyukan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Jawab, katakan Muhammad, kalau bahasa kita, Tuhanku tidak mempunyai nasab. Akan tetapi qul huwallahu ahad, Allah Tuhanku, Rabbku hanya satu, esa, tunggal. Allahus samad, semua makhluk ini bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid wa lam yulad, serta Allah tidak dilahirkan dan tidak melahirkan, tidak mempunyai anak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah tidak ada makhluk manapun yang menyamai kepada kekuasaan Allah. Inilah sebab-sebab turunnya surah Al-Ikhlas yang pertama. Dalam satu riwayat diterangkan sebab-sebab asbabun nuzul turunnya surah Al-Ikhlas qul huwallahu ahad adalah kurang ajarnya mereka orang-orang Yahudi. Orang Yahudi berkata, "Muhammad, aku menyembah Uzair karena Uzair itu ibnullah, putra lelaki Allah," kata mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Begitu juga orang Nasrani berkata, "Muhammad, aku menyembah Isa al-Masih karena Isa al-Masih juga ibnullah, putra lelaki Allah." Kemudian kata orang Majusi, "Aku menyembah berhala, aku menyembah matahari dan bulan karena itu makhluk terbesar." Kata orang kafir dan orang musyrikin, "Aku menyembah berhala-berhala itu, aku yakin dengan pelantaraan menyembah berhala aku bisa sampai kepada Allah, kepada Tuhan," kata mereka. Maka keyakinan-keyakinan seperti ini adalah salah besar. Tanamkan di dalam hati kita. Hujamkan, ditanamkan di dalam hati anak-anak kita, bahwa mereka keyakinan-keyakinan seperti itu adalah zero, salah besar. Maka turunlah ayat surah Al-Ikhlas. Sekali lagi, katakan Muhammad, qul, jawab, qul huwallahu ahad, Allah satu, Allahus samad. Kita semua bergantung kepada Allah, butuh kepada Allah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita hanya menyembah kepada Allah. Di dalam salat 17 kali
kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bukan sekedar dibaca di dalam lisan, tetapi hujamkan, tanamkan, patrikan di dalam hati. Kepadamu ya Allah menyembah, hanya kepadamu ya Allah kami, kita ini semua menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah aku memohon pertolongan. Inilah dua sebab-sebab turunnya surah Al-Ikhlas. Adapun fadilah, besar sekali fadilahnya surah Al-Ikhlas ini. Kalaulah kita tidak tahu fadilahnya, mungkin tidak begitu semangat untuk membaca surah Al-Ikhlas ini. Tetapi salah satu sahabat disebutkan di sini bahwasanya ada salah satu sahabat yang diriwayatkan daripada Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Sa'id. Sahabat ini tiap malam membaca surah Al-Ikhlas. Entah berapa kali, tidak dihitung banyaknya. Dibaca, diulang, saking cintanya kepada surah Al-Ikhlas. Namun dalam hati kecilnya, sahabat ini ingin bertanya kepada Rasulullah, seberapa besar pahala Al-Ikhlas. Maka bertanya, ya Rasulullah, apa fadilah surah Al-Ikhlas yang senantiasa aku baca setiap malam? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi jiwaku yang tanganku ada di Rabbku, bahwasanya fadilah pahalanya menyamai dari sepertiga daripada Al-Quran. Dengan membaca surah Al-Ikhlas saja sungguh besar pahalanya. Fadilah yang kedua, suatu ketika Abu Hurairah, nama julukan laqabnya, nama sebenar Abdurrahman, berjalan dengan Rasulullah. Maka ada salah satu sahabat keras sekali bacaannya sehingga didengar oleh Rasulullah yang musafir dengan Abu Hurairah. Maka Rasulullah berkata kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, wajib baginya. Ya Rasulullah, apa yang wajib? Wajib bagi orang yang membaca Al-Ikhlas yang kita dengar tadi, wajib untuk masuk surga. Maka teringat dengan kalimat tauhid, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah, insyaallah dengan izin Allah masuk surga. Fadilah yang ketiga adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus pasukan perang. Maka di tengah-tengah sahabat melantik sahabat yang lain. Seperti umumnya di rakaat pertama membaca surah-surah, tetapi setiap rakaat kedua sahabat ini dia senantiasa membaca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sahabat yang lain bertanya kepada Rasulullah, kalau bahasa kasar kita komplain kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, fulan bin fulan senantiasa membaca Al-Ikhlas di rakaat yang terakhir terutamanya. Maka jawaban bijak Rasulullah, tanyakan kepada sahabat itu, kenapa membaca Al-Ikhlas? Maka sahabat itu menjawab, aku yakin Allah mempunyai sifat Ar-Rahman, maka aku cinta untuk membaca Ar-Rahman, qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas. Jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecintaanmu disebabkan kecintaanmu membaca Al-Ikhlas, Allah juga mencintai bacaan kamu karena kamu cinta kepada surah Al-Ikhlas. Fadilah yang keempat, suatu ketika di suatu yang sangat gelap,
Sahabat ini haus dahaga, dan beliau sahabat ini menunggu Rasulullah untuk berjamaah. Tiba-tiba Rasulullah datang dan sahabat ini dipegang tangannya dan diangkat. Katakan ya fulan, apa yang hendak aku katakan ya Rasulullah? Katakan, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sebelum matahari terbit dan sebelum terbenamnya matahari, maka Allah akan mencukupkan dari segala kebutuhan kamu. Fadilah yang sangat besar. Rugi kalau kita tidak istiqamah membaca surah Al-Ikhlas yang sangat pendek dengan fadilah-fadilah yang telah pun diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, kaifiyat. Di sinilah saya ingin sekali untuk menyampaikan kepada ayahandaku, kepada adik-adikku sekalian. Banyak di antara kita sibuk dan susah mencari amalan-amalan yang belum tentu sanadnya. Padahal kita umat Islam, kalau istiqamah mengamalkan surah Al-Ikhlas dan surah Al-Mu'awwidhatain yang kami sebutkan tadi, fa insyaallah cukup ini sahaja diamalkan di dalam kesehariannya. Daripada Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila hendak berbaring senantiasa beliau membaca surah Al-Ikhlas dan surah Al-Mu'awwidhatain. Bagaimana caranya? Hadirin rahimakumullah, karena ini hari Jumaat, cukuplah jenengan praktikkan nanti di rumahnya. Tetapi akan kami tunjukkan, mudah-mudahan ini menjadi amal jariah, yang mana amalan yang sangat ringkas dan besar pahalanya ini. Kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila hendak berbaring, dia angkat kedua tangannya dan dia rapatkan kedua telapak tangannya. Beliau membaca Qul huwallahu ahad ila akhir surah, Qul a'udzu birabbil falaq ila akhir ayat, Qul a'udzu birabbin nas ila akhir surah atau ila akhir ayat, sampai selesai. Kemudian ditiup, diusap dari mulai atas kepala sampai wajah dan semua ketubuh badan yang dapat kita jangkau. Fa insyaallah Allah selamatkan fid dini wad dunya wal akhirah. Ini diulangi 3 kali. Saya ulangi lagi. Qul huwallahu ahad ila akhiril ayat, Qul a'udzu birabbil falaq ila akhiril ayat, Qul a'udzu birabbin nas ila akhiril ayat. Tiup 3 kali, mulai dari atas kepala terus sampai ke bawah. Ini ada satu kisah di Pontianak, Kalimantan. Pada ketika itu banyak yang terkena sihir. Tetapi ada segerombolan jamaah tabligh, mohon maaf, jamaah tabligh, dia senantiasa istiqamah membaca ini. Di salah satu kampung banyak yang terkena sihir karena istiqamah membaca Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidhatain. Allah selamatkan dari sihir-sihir itu. Karena apa katanya? Di antaranya karena beliau-beliau ini istiqamah membaca surah Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidhatain, sehingga bersinar dan tertolaklah, terbuanglah sihir-sihir itu dengan izin Allah. Inilah juga yang diamalkan oleh ulama-ulama ruqyah syar'iyah, para ruqyah perubatan-perubatan Islam. Mohon maaf, kami tidak bermaksud untuk mempromosikan pengobatan-pengobatan Islam, tetapi ini sebenarnya tauhid. Inti dari bacaan ini bahwa
kita ini pastikan senantiasa membaca tauhid la ilaha illallah, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Tidak usah repot dan susah. Para ahli ruqyah sebenarnya juga berlandaskan hadis-hadis itu. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kalau Rasulullah sakit, beliau baca al-mu'awwidzatain, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ditiupkan ke tangan, kemudian disapukan, diusapkan ke tempat-tempat yang sakit. Kalau masih sakit, kata Aisyah radhiyallahu, Aisyah yang membacakan, kemudian diusapkan kepada tubuh badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada intinya, mudah-mudahan dapat kita amalkan, dan kita mudah-mudahan seperti yang kami ucapkan dan kami ulang-ulang, mudah-mudahan di akhir ajal kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.